pagi pemirsa semua, kembali lagi berjumpa dengan kami di acara Halo PGRI Podcast PGRI Cabang Gumelar. Pada kesempatan kali ini saya kehadiran seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Dwianto. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Dwianto. Selamat pagi Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua PGRI Cabang Gumelar dan beliau juga sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gumelar. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan beliau Pak Dwianto, akan membahas tentang sekolah taman belajar yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kalau kita lihat kurikulum Merdeka ini tidak lepas dari apa yang sudah digambarkan atau dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Mungkin latar belakangnya dari sekolah sebagai taman belajar ini kira-kira apa seperti itu Pak? Iya. Terima kasih. Jadi gambaran besarnya memang seperti ini. Jadi kalau melihat sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia ini dari masa ke masa kan memang relatif cukup kompleks ya masalahnya. Dari melihat perkembangan pendidikan misalnya pada catatan-catatan sejarah yang bisa kita baca, di mana pendidikan di masa itu tumbuh berkembang tentu adalah karena kebijakan saat itu kita berada pada posisi berada pada daerah yang jajahan kolonial, sehingga tentu pelaksanaan pendidikannya juga pada saat itu memang orientasinya adalah bagaimana kemudian mereka atau pendidikan itu dibuat oleh para pembuat kebijakan saat itu. Nah, dalam konteks ini pada masanya memang ada satu hal yang menggelitik menurut saya, terutama bagi para pengamat pendidikan, dan utamanya dalam ini adalah Ki Hajar Dewantoro memandang saat itu memang pendidikan dianggap tidak sesuai tentu dengan kultur dan dengan kepribadian bangsa Indonesia, karena saat itu kalau melihat pelaksanaan pendidikan masa itu kan adalah orientasinya bagaimana kemudian orang belajar dengan berprinsip pada kebutuhan para penjajah pada masa itu, sehingga pada konteks itu tentu pelaksananya tidak akan berpikir kebutuhan penduduk pribumi. Nah, pada saat itu yang namanya keberadaan sekolah saja tentu sangat terbatas, pola pendidikannya juga sangat-sangat terbatas. Nah, oleh karenanya saat itu seorang tokoh besar dunia pendidikan yang namanya Ki Hajar Dewantoro berpikir untuk bagaimana kemudian mengubah kondisi pola pendidikan yang berlaku pada saat itu agar bisa sesuai tentunya dengan kondisi bangsa Indonesia. Nah, kemudian beliau berinisiatif membentuk satu lembaga pendidikan yang saat itu kemudian dikenal dengan istilah taman belajar atau pendidikan taman siswa. Itu dengan pola asuhnya pada saat itu adalah menjadikan sekolah sebagai taman belajar, karena saat itu memang yang namanya orang belajar itu kan ada tanda petik, ada unsur keterpaksaan, takut dan sebagainya, ada tekan-tekanan dan sebagainya, sehingga menurut gagasan Ki Hajar Dewantoro kemudian mencoba untuk mengimplementasikan bagaimana pendidikan pada masa itu disesuaikan dengan kondisi dan kultur dari bangsa Indonesia sendiri. Kelihatannya seperti itu Pak. Iya. Terima kasih. Tentunya kalau kita bicara tentang sekolah sebagai taman belajar, di sekolah sendiri kan kita tahu ada kondisi fisik lingkungan, terus ada guru, ada kepala sekolah, ada juga sarana prasarana. Itu dari yang pertama dulu, dari kondisi lingkungan itu kira-kira yang mendukung sekolah itu menjadi taman belajar sendiri itu seperti apa? Yang namanya lingkungan tentu bagian yang sangat penting dalam konteks menciptakan sekolah sebagai sebuah taman. Hingga dalam kondisi seperti ini perlu diupayakan seupaya dan semaksimal mungkin agar sekolah bisa diciptakan untuk menjadi suasana atau mewujudkan suasana yang menyenangkan, aman, nyaman, kan paling tidak seperti itu. Di samping tentu dari sisi lingkungannya juga mendukung. Misalkan dibuat seperti lingkungan yang hijau, itu sekolah penghijauan itu juga nanti kan intinya dibuat agar siswa itu nyaman di sekolah. Iya, betul. Berikutnya tentang guru dan kepala sekolah atau yang berada di situ, kira-kira
yang mendukung terciptanya sekolah sebagai taman belajar itu seperti apa? Nah, ini juga satu hal yang tidak bisa ditinggalkan ya, karena bagaimanapun ketika suasana sekolahnya sudah aman nyaman, tapi pihak gurunya juga kurang bisa menerjemahkan kondisi itu, ya tentu tidak akan bisa berjalan. Hingga disinilah pentingnya ada semacam kerjasama dari semua kepala sekolah. Tentu harus membuat situasi gurunya juga nyaman, kemudian juga gurunya juga begitu. Guru juga harus merasa nyaman dengan dirinya sendiri, sehingga kemudian dia bisa membawa suasana nyaman bagi anak-anaknya. Kemudian demikian juga para tenaga kependidikan yang lain itu harus saling terintegrasi. Nah inilah maka diperlukan suasana kekeluargaan perlu dibangun di lingkup sekolah itu sendiri, hingga kemudian mereka menjadi satu saudara, mereka menjadi satu keluarga besar, hingga kemudian mereka bisa berbagi, sharing dan sebagainya. Disitulah kemudian suasananya nyaman, dan pada kondisi itu nanti secara otomatis nanti kalau kita tahu misalkan pengalaman kita, misalkan pendidikan yang sebelumnya guru seolah-olah kayak menakutkan seperti itu ya, mendominasi, dan seolah-olah kadang-kadang juga ada intimidasi dan sebagainya, vonis yang mungkin kurang bijak. Berikutnya Bapak, tentang tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana kondisi lingkungan sekolah, terus kondisi guru. Berikutnya bagaimana tentang sarana dan prasarana di sekolah yang mendukung agar sekolah itu menjadi sekolah yang nyaman bagi siswa Bapak. Dengan melalui upaya penciptaan suasana supaya lebih mendukung kegiatan tersebut. Satu contoh misalnya arena bermain. Arena bermain tentu harus didesain sedemikian rupa supaya anak kemudian juga menikmati suasana seperti itu. Kemudian sarana yang lain, misal diperlukan ada semacam arena permainan atau yang lain-lain, suasana seperti itu tentu harus diwujudkan. Memang tidak serta-merta ini bisa kemudian diwujudkan seperti orang main sulap begitu ya Mas, tapi itu ini harus dibangun terus menerus, tetap mengikuti sarana ini harus juga mempertimbangkan aspek pembiayaan. Tapi kalau ini kemudian di plotting secara terus menerus, kemudian sekolah mencoba untuk mengupayakan melibatkan banyak aspek, insya Allah apa yang bisa diharapkan dari para stakeholder mungkin bisa mewujudkan kondisi sekolah sebagai taman. Terima kasih Bapak. Pemirsa semuanya, sebelum kita akhiri, saya ingin mendapatkan statement penutup dari Bapak terkait sekolah sebagai taman belajar. Oke, terima kasih. Jadi kepada para pendidik dan tenaga kependidikan serta semua yang ada di stakeholder kependidikan, mari kita upayakan, kita bekerja sama, saling bahu-membahu mewujudkan sekolah sebagai taman belajar, sehingga ketika beban anak mengalami trauma, takut berangkat sekolah karena ada beban-beban pikiran yang mungkin memberatkan anak, kita ubah mindsetnya dari takut menjadi mencintai, lama-lama kemudian merindukan, sehingga bagaimana orang merindukan sesuatu kan segera ingin ketemu. Dan demikian juga sekolah ketika kemudian bisa menciptakan suasana sebagai taman belajar, kita bayangkan anak-anak akan bermain dengan senang, bahkan kalau disuruh pulang jam pulang malam mungkin mereka tidak mau pulang dan sebagainya. Ini berarti sudah mengindikasikan bahwa perubahan itu mulai terwujud. Oleh karena itu pada teman-teman pendidik, tenaga pendidikan dan semacam, mari kita bersama-sama mengubah mindset itu untuk menciptakan sekolah sebagai sebuah taman yang dirindukan oleh anak-anak, oleh kita, oleh semuanya. Begitu. Saya kira itu Mas. Terima kasih sekali Bapak atas waktu yang diluangkan untuk kami di acara Halo PGRI. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagai penutup, saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.